Y bar. Y bar itu apa? Jumlah Y dibagi jumlah tahunnya. Jumlah tahunnya ada 5, maka 760 dibagi 5 sama dengan 152. Seperti itu. Terus kuadrat total sama dengan Y min Y bar kuadrat, tinggal dikuadratkan semuanya. Sret. Oke. Setelah melengkapi tabel ini, kita juga bisa menghitung simpangan total, yaitu simpangan terjelaskan ditambah simpangan tidak terjelaskan. Ini simpangan terjelaskan itu Y min Y bar kuadrat sama dengan YR min Y bar kuadrat ditambah sigma Y min YR kuadrat. Jangan lupa di situ ada Y, ada Y bar. Y bar itu Y yang ada garisnya itu loh. Nah, setelah itu kita bisa cari atau kita bisa hitung jumlah atau nilai dari R kuadrat. Di sini setelah dihitung-hitung sama dengan 97,5%. Tuh. Oke. Udah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, nanti silakan teman-teman pelajari lagi, berlatih lagi, dibaca lagi, terus berlatih hitung-hitungannya, karena untuk mengisi tabel itu cukup panjang, cukup lama prosesnya. Nah, sekarang kita melakukan penyusunan anggaran jualan. Pengertian anggaran jualan adalah rencana tertulis yang dinyatakan dalam angka dari produk yang akan dijual perusahaan pada periode tertentu. Penjualan merupakan unsur pendapatan atau nantinya disebut pendapatan penjualan atau sales revenues. Penjualan terdiri dari penjualan kotor dan penjualan bersih. Penjualan bersih itu adalah penjualan kotor dikurangi potongan jualan dan retur jualan. Atau penjualan bersih adalah penjualan kotor dikurangi potongan jualan dan retur jualan. Apa itu retur penjualan? Yaitu dikembalikannya barang oleh pembeli karena tidak sesuai dengan pesanan. Jadi sudah pesen pembelinya tapi nggak sesuai nih, tak balikin aja. Nah, itu disebut retur penjualan. Kalau potongan penjualan adalah potongan harga yang diberikan kepada pembeli. Misalnya yang kita bahas sebelumnya, kita beli banyak sekali, maka kita dapat diskon, harganya lebih murah. Itu disebut potongan penjualan. Atau kita sudah langganan di toko tersebut, maka kita dikasih diskon, dikasih potongan. Kegunaannya apa sih anggaran jualan? Yaitu sebagai dasar penyusunan anggaran lainnya. Anggaran jualan juga sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan perusahaan untuk memperoleh laba. Karena kan kalau penjualan, kita menjual, kita dapat pendapatan. Nah, ini nanti hubungannya sama laba. Oleh karena itu sangat penting untuk mempelajari ini. Terus faktor yang mempengaruhi anggaran jualan adalah faktor pemasaran. Misalnya luas pasar, keadaan persaingan, keadaan konsumen, itu sangat mempengaruhi anggaran jualan. Harus diperhatikan. Terus faktor keuangan, modal kerja perusahaan mampu mendukung target jualan yang dianggarkan. Kita menganggarkan bahwa kita bisa menjual sebanyak 10.000 unit, 10.000 produk misalnya. Tapi ternyata kita tidak punya modal, kita nggak punya uang, kita nggak punya tenaga kerja untuk melakukan itu. Nah, itu juga tidak benar. Itu juga harus diperhatikan. Faktor ekonomi, misalnya
apakah dengan meningkatkan penjualan akan meningkatkan laba atau rentabilitas. Nah, itu harus diperhatikan juga. Itu faktor teknis, apakah kapasitas terpasang mampu memenuhi target penjualan yang dianggarkan. Terus faktor kebijakan perusahaan, prioritas produksi, mau memproduksi yang mana sebagai prioritasnya, semacam itu. Faktor penduduk, misalnya peningkatan kelahiran. Faktor kondisi, misalnya politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dan faktor-faktor lainnya. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya buka slide selanjutnya. Nah, ini untuk tugas 2 tes formatif 1 nomor 5, 6, dan 7. Oke, dikumpulkannya saat TTM tanggal 18 ya, minggu depan ya. Hari Minggu besok, minggu depannya lagi. Oke. Modul 2. Tes formatif 1 nomor 5, 6, 7, Mbak Dewi. Nah, yang tidak bisa hadir silahkan dikumpulkan pada hari itu ke email, difoto terus dikirim email. Oke. Ya, di email loh ya, jangan di Facebook. Maksudnya berangkat, Mbak? Oh iya. Oh, kalau yang hadir pada saat TTM silakan diserahkan saja. Kalau perlu bisa teman-teman fotokopi dulu buat belajar. Bisa buat belajar di rumah. Tuh, biar enggak nulis-nulis lagi. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Enggak ada. Kalau enggak ada, saya mau tahu Mbak Eka hari ini ada apa enggak ya? Mbak Eka. Mbak Eka enggak ada ya? Oke, Mbak Sumarti. Mungkin tadi selama pelajaran beliau sempat masuk, enggak ada Mbak Sumarti? Sama Mbak Yulita juga enggak ada. Betul? Oke. Ya udah. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Beneran enggak ada pertanyaan dari teman-teman?